Pada asana. Tangan jali. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu harap semuanya baik dan sehat ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta bantuannya untuk wakil ketua kelas, Fadli, tolong dipimpin temannya untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Fadli. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, nanti kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak sekolah? Nihil ya, berarti kelas 81 memang selalu rajin ya? Ya. Semoga selalu rajin, nanti sampai kelas 9 tetap rajin. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan diperiksa dulu kelengkapan seragam kalian. Sudah pakai dasi belum? Yang cewek-cewek sudah pakai pita apa belum? Bajunya sudah rapi atau belum? Kemudian lihat teman di sebelahnya gimana, udah rapi? Sudah ya? Ada yang nggak pakai dasi? Iya. Siapa? Tak ada cikgu. Udah semua ya? Nah, Ibu tahu nih, kalian siang-siang tuh ngantuk ya? Ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian bangun semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Udah, siap? Siap. Konsentrasi. Jadi kalian mungkin udah pernah juga Ibu ice breaking seperti ini sebelumnya. Kita ulang saja. Ingat, selamat pagi itu berapa kali? Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Setengah. Udah? Ada yang kurang jelas? Nanti yang salah dihukum ya? Ya. Suruh apa nih? Joget? Joget. Oke, sekarang kita mulai. Konsentrasi ya. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Ya sini cepet, nggak apa-apa. Suruh ngapain nih kalian? Nyanyi. Nyanyi rungkat. Suruh apa nih nyanyi ya? Joget, Bu. Joget? Nggak bisa joget. Oh ya nyanyi aja deh. Coba Dea tolong nyanyi hibur temannya di hari ini biar nggak takut. Ayo cepet. Wah dipimsin cepetin. Ya boleh. Yang lain bantu tangan dong. Ya terima kasih Dea. Coba dong ya. Silakan duduk. Berarti Dea kurang konsentrasi ya. Ya, Bu. Mungkin lagi mikirin ayam di rumah. Ngantuk. Kan barusan udah nyanyi ngantuk lagi.
kita sudah membahas mengenai teks ulasan. Apa aja udah dibahas? Ada yang bisa? Apa ini? Yang bisa? Menelaah struktur teks ulasan dan juga menganalisis kaidah pembahasan teks ulasan. Menelaah struktur teks ulasan dan menganalisis kaidah kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan itu terdiri dari apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak? Identitas karya. Ya, Rita, tulis di depan. Semuanya. Identitas karya. Kemudian yang kedua apa? Ya, Riba. Yang lainnya sambil diingat-ingat kembali ya. Yang kedua orientasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga habis orientasi. Ada yang masih ingat? Ya lagi. Sinopsis yang keempat. Apa yang keempat? Ya Mahendra. Yang kelima apa? Yang Tiara? Tiara kenapa sepatunya putih? Basah Bu. Oh iya, lain kali jangan ya. Yang kelima evaluasi. Kemudian yang terakhir. Ada nggak? Ada? Apa nih? Ada lagi nggak selain itu? Apa? Tolong dong, siapa yang mau? Cantika, silakan. Sisanya imut sekali ya. Seperti orangnya. Nah, tadi udah struktur. Kemudian kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama apa? Ya, Cynthia. Buat lagi nomor 1. Sebelahnya juga boleh. Yang pertama konjungsi penyerang. Kemudian konjungsi apa lagi ada? Siapa yang bisa? Cantika bisa? Silakan. Yang ketiga, konjungsi apa lagi? Oh ya, Arya. Habis joget dia tadi. Siap.
penyebab. Satu lagi, siapa yang bisa? Satu lagi. Siapa? Nah, yang empat tadi sudah dipelajari. Apa lagi satu? Bisa Pedrosa? Bayu bisa? Satu. Apa yang keempat? Saya bukan lagi goreng. Ya, sebenarnya tadi itu yang di kaidah kebahasaannya itu masuk ke mana dia tadi itu satu struktur. Nah, jadi yang lainnya coba dipelajari lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai menyusun teks ulasan. Jadi uarakan kalian itu nanti setelah kalian bisa menyusun teks ulasan, kalian bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian menyusun teks ulasan film. Nah, di ulasan film tersebut kalian menyimpulkan pesan moralnya. Jadi pesan moral yang kalian simpulkan itu kalian bisa sebagai pedoman di kehidupan kalian. Misalnya kalian nonton film nih, kalian itu sebagai pelajar harus rajin belajar. Karena kesuksesan ada di tangan kalian sendiri misalnya. Berarti kalian harus memotivasi diri kalian sendiri agar kalian sukses. Dari film yang kalian tonton, kalian aplikasikan ke kehidupan kalian. Kalian jadikan contoh film tersebut. Yang jelek tidak boleh ditiru, yang bagus silahkan ditiru. Paham? Paham. Kalian bisa perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyusun teks ulasan film pendek dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan teks ulasan film pendek yang dibuat. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, berarti hari ini kalian akan ngapain? Belajar menyusun teks ulasan film. Karena keterbatasan waktu kan nggak mungkin ya, kalau film kan biasanya tayangnya tuh bisa 2 jam gitu kan. Nah, jadi hari ini kalian menyusun teks ulasan film pendek. Udah? Kemudian setelah kalian menonton nanti, seperti biasa ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Udah? Kalian akan diskusi dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Sekarang ibu akan menayangkan sebuah video film pendek. Silahkan kalian cermati dan pahami apa sih isi film tersebut.
Coba
Ya. Jadi gimana sih apa yang kalian rasain nonton tadi itu? Apa yang kalian bayangkan? Apa ada rasa keselnya nggak? Keselnya sama siapa? Anaknya. Kemudian ada rasa sedih nggak? Apa yang buat kalian sedih? Pengorbanan bapaknya. Kemudian apa sih tema film tadi itu kalian tahu nggak? Temanya ayah, pengorbanan seorang ayah ini ya. Dari tayangan tadi itu singkat kan padahal, tapi banyak ya di antara kalian yang ikut terharu termasuk ibu. Ya. Dia udah gitu. Adit kain-kain. Berarti Adit ayam ya? Nah, kalau kira-kira film tadi itu ada nggak sih di kehidupan? Ada. Enggak, bukan Adit. Waktu itu puisi untuk ayah aja dia nangis. Ibu mau tanya nih sama salah satu dari kalian. Dayu, kira-kira apa sih amanat yang bisa Dayu ambil tadi setelah nonton itu? Banyakin bersyukur. Perbanyak bersyukur. Adit? Bahwa bahagia itu tidak perlu mewah. Kebahagiaan itu tidak perlu mewah katanya. Bahagia itu sederhana ya Dit ya? Karena Bilang sedih ya. tapi tadi emang sedih ya? Biasa aja kata Wahyu. Setelah menonton tayangan yang tadi, kira-kira kalian mau bilang apa sama ayahnya? Maaf sebelumnya semua masih punya bapak kan? Berarti mau bilang terima kasih. Minta uang habis itu. Habis itu kita apa? Ya pada intinya tadi itu tayangan film pendek tadi itu menceritakan tentang apapun akan dilakukan oleh ayah atau bapak untuk memenuhi keinginan kalian. Jadi kalian itu nggak boleh juga terlalu misalnya minta HP harus sekarang ada HP misalnya gitu. Harus sabar. Pasti walaupun orang tua kalian nggak cuma ayah aja ya, ibu juga. Tapi kebetulan tadi film tadi itu tentang ayah. Apapun yang kalian minta pasti orang tua kalian akan berusaha memenuhi. Jadi kalian juga tidak boleh menuntut. Udah paham sampai sana? Udah. Nah, kalau sudah dari video tadi, ibu mau kalian menyusun teks ulasan video tadi. Apa judulnya tadi? Judulnya Mana Janji Ayah. Ada yang bisa bantu ibu nggak? Apa aja sih cara langkah-langkah menyusun teks ulasan? Ya kan Tika? Cesar. Yang pertama itu mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Yang kedua membaca atau menonton atau menyaksikan karya yang diulas secara keseluruhan. Yang ketiga mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku sebagai bahan informasi dalam teks ulasan. Yang keempat membuat sinopsis atau rangkuman. Yang kelima menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Yang keenam merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Yang terakhir membuat saran-saran untuk pembaca. Ya, terima kasih Cesar. Baik, ibu akan tayangkan ulang.
di belakang jelas kan tulisannya? Ah. Nah, setelah kalian memperhatikan langkah-langkah ini, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Akan ibu bagikan yang KPD. Capek sih? Sudah, silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Sama seperti sebelumnya, kalian ingat tulis nama anggota kelompok beserta nomor absen. Kemudian, kalian lihat langkah-langkah mengerjakannya bagaimana. Sudah? Setelah itu, baca pertanyaannya. Silakan dikerjakan bersama kelompok dan ibu minta semua aktif ya. Silakan berdiskusi apabila ada yang kurang jelas, boleh kalian bertanya. Ibu akan tanyakan sekali lagi ya. Udah lah. Kamera nih. Udah loyo ya loyo. Ah, nggak usah. Nanti potong aja. Oke, putar ulang lagi. Ibu putar sekali lagi ya filmnya ya. Ya bu, ya bu, ya. Masih kecil tuh nangis. Dibilang aku manja. Dibilang aku manja. Silakan sambil kalian mengerjakan.
Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nima Desisa Dika Maharani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nikola Siasa, absen 30. Perkenalkan, nama saya Dewi Teresa, absen 6. Perkenalkan nama saya Gede Raditya nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Masari, absen 13. Identitas karya, judul Mana Janji Ayah, jenis film pendek, produser Eka Musyawan, sutradara Boharu, pemain Nadia Raffi, Mbak Anak, Pak Feby Ayah, Raffi Desa Anak, Mas Eka Musyawan, teman masa remaja, nulis Eka Musyawan, produksi Boharu, durasi 8 menit 4 detik. Orientasi. Direkturnya adalah Boharu. Dia juga berperan sebagai kameramen dengan asistennya yaitu Ruman dan Asina. Manajer produksi Kandil dan timnya Bahasa dan film ini dibintangi oleh Nadia Rafika Ana, bersifat egois dan menikah. Bapak Denny, saya bersifat penyabar dan berpihak. Raffi, Reza, anak Nasani juga seperti sinopsis. Film ini mengisahkan seorang gadis yang hidup dengan ayahnya. Mereka hidup dengan sederhana. Ketika gadis itu masih kecil, ia sering menjadi bahan bulian oleh teman-temannya. Ketika dewasa, ia sangat ingin menjadi orang kaya yang hidupnya berkecukupan. Namun ia mengungkapkannya dengan cara yang salah. Evaluasi dalam film ini sangat bernafas serta banyaknya amanatnya di dalam alurnya menceritakan setiap anaknya dididik oleh lingkungan sekitar dan langsung melampiaskan kepada ayahnya karena keadaannya. Kekurangan film ini ialah di sekitar percakapan tokoh yang kedua disembunyikan instrumental yang terjadi di film ini ada di dalam cerita. Rekomendasi. Secara keseluruhan film Mana Janji Ayah ini sangat bagus. Film ini mengajari supaya kita khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai pengorbanan orang tuanya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf mungkin bila ada salah kata. Terima kasih. Silakan kelompok 2 ditanggapi bagaimana menurut kalian presentasi temannya tadi. Apa yang kurang mungkin? Suaranya kurang besar. Mungkin kurang keras. Kurang besar. Kemudian apa lagi? Cukup sudah bagus ya. Terima kasih kelompok 2. Kamu sudah kami nggak kelihatan terus. Bagus dan diri. Ya silakan juga. Gagal jangan. Kelompok 3, kelompok 6 siap-siap komentari ya. Halo teman-teman. Om Swastiastu. Ntar dulu sebelum dimulai tolong diperbaiki tuh bajunya di. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ibu Dina Pratama dari kelompok 4. Dan sebelah saya Saya Jawa Satya Bayu Prawana, nomor absen 14. Saya Fadliansyah, absen 5. Saya di kelompok Tiara Budi Putri, absen 31. kami akan mempresentasikan RKPD kami yang saya dapat. Identitas 1, identitas kaya, judul Mana Janji Ayah, jenis film pendek, produser Eka
Lutiwana, Sutradara Koltaru, pemain Nadia Rafika, Pak Dedi, Yafi Desa, Eka Gusti Awana, penulis Eka Budiawana, produksi Fort Laru, durasi 8 menit berempat detik. 2. Orientasi film berjudul Bersama dan Mana Janji Ayah, diproduseri oleh Eka Gustiawana sekaligus sebagai penata musik. Direkturnya Baharu. Dia juga berperan sebagai kameramen dengan asistennya namun dan Agung Yuna manajer produksinya. Kartika Nugrani dan timnya bisa Rizky Ramadan, Danu dan Wahyu. Film ini dibintangi oleh adanya Nadia Rafika, anak bersifat egois dan pemarah. Pak Bedi ayah bersifat penyabar dan penyayang. Yafi Desa, anak di masa kecil, bersifat cengeng. Berdasarkan isinya adalah film keluarga. Berdasarkan durasi adalah film pendek yang berdurasi sama 8 menit pada detik, dan film ini dipublikasikan tanggal 21 Januari 2016. 3. Sinopolis. Film ini mengisahkan seorang gadis miskin yang hidup hanya dengan ayahnya. Ketika masih kecil, gadis itu menjadi bahan bulian karena melihat anak-anak lainnya yang serba kecukupan. Dia menjadi iri, namun dia mengungkapkan dengan cara yang sangat salah. Suatu hari dia berulang tahun, ayahnya menyiapkan kejutan, namun ayahnya terkena musibah dan dia meninggal di tengah perjalanan. 4. Evaluasi. Dalam film ini peran tokoh sangatlah natural serta banyak amanatnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah salah satu faktor anak itu bersikap tidak baik dengan ayahnya karena orang yang ada di lingkungan masyarakat yang selalu bersikap rendah. Yang kelima, rekomendasi. 1. Sebagai anak, kita harus memahami kondisi orang tua, seperti kata-kata tercantum di akhir. 2. Secara keseluruhan, film sangat bagus. Film ini mengajarkan supaya kita menghargai pengorbanan orang tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaklumi. Om Sandi 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 Om. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kelompok 6 bagaimana tanggapannya? Oh, kurang serius. Tapi kalau dari isinya sudah bagus. Belum sih. Jadi kelompok 3 mungkin masih kurang serius, masih banyak ketawanya ya. Nanti untuk presentasi selanjutnya diperbaiki lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Ibu kita yang mengomentari adalah kelompok 2 ya. Kelompok 5. Bisa Taiki. Yang lainnya silakan diperhatikan temannya. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan
kami. Sebelum itu, persilakan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiani Sylvia Karesani, absensi bulan. Nama saya Abdullah bin Abdul. Perkenalkan, nama saya Bunda Dewi Berarti, nomor absen 31. Kenalkan, nama saya Bunda Nika Pertama. Jadi yang pertama akan diberitahu hasil LKPD pagi hari ini adalah identitas karya. 1. Identitas karya. Judul Mana Jadi Ayah, jenis film pendek, produser Eka Gustiwana, sutradara Koharo, pemain Hadia Rafika sebagai anak, Pak Bedi sebagai ayah, Yafin Desa sebagai anak di masa kecil, Eka Gustiwana sebagai teman masa remaja. Penulis Eka Gustiwana, produksi Koharo, durasi 8 menit 4 detik. Yang kedua ada orientasi. Film berjudul Mana Janji Ayah diproduksi oleh Eka Gustiwana sekaligus penata musik. Direktornya adalah Koharo. Dia juga berperan sebagai kameramen dengan asistennya yaitu Mumun dan Agus Juna. Manajer produksinya adalah Kartika Indreni dan timnya Teuku A. Ican Yasji, Rizky Ramadan, Danu, dan Wahyu. Film ini dibintangi oleh Nadia Rafika sebagai anak yang egois dan pemarah, Pak Bedi sebagai ayah yang penyayang dan penyabar, dan Desa sebagai anak di masa kecil yang cengeng. Berdasarkan isinya adalah film keluarga durasi. Berdasarkan isinya, film ini termasuk ke dalam film keluarga. Durasi film ini adalah 8 menit 4 detik dan dipublikasikan pada tanggal 21 Januari 2016. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sinopsis. Sinopsis. Film ini mengisahkan seorang gadis miskin yang hanya tinggal dengan ayahnya. Dia selalu dibully di sekolahnya. Dia ingin dengan temannya yang berteman, sedangkan dia itu seadanya. Karena ini dia menuntut ayahnya yang hanya bekerja sebagai tukang bajai. Dia berusaha mengambilkan keinginan anaknya dan mencapai. Namun ketika kembali dia meninggal dalam perjalanan. Yang keempat, evaluasi. Dalam film ini perannya sangat natural dan amanatnya banyak. Dalam alur yang diceritakan, setiap anaknya dibully oleh lingkungan sekitar selalu dilampiaskan kepada ayahnya. Kekurangan pada film ini adalah di setiap percakapan tokoh tidak keluar, tapi instrumental yang menjadi background film tersebut dapat membuat kita terbawa suasana. Kesimpulannya, yaitu kita harus membiasakan diri untuk menciptakan semua orang, mau yang dari kalangan ekonomi tinggi ataupun rendah, karena setiap manusia mempunyai hak yang sama dan bersikap yang baik terhadap orang tua, karena bagaimanapun keadaan orang tua kita, dia tetap sayang dan berusaha membuat kita bahagia. Dan film ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan bersyukur. Selanjutnya dijelaskan oleh 5 rekomendasi. Film ini mengajarkan supaya kita menghargai penghormatan orang tua kita dan selalu bersyukur bagaimana keadaan orang tua kita. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung atau kurang enak untuk didengar. Sekali lagi kami ucapkan maaf dan terima kasih telah mendengarkan kami. Kami tutup dengan cara bersati. Oh, Sati, oh. Tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gimana kelompok 5? Silakan ditanggapi. Yang kanan ya. Bagus, suaranya udah keras ya. Silakan duduk kelompok 4. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Dari semua kelompok tadi yang sudah maju, Ibu rasa kalian sudah bisa menyusun teks ulasan
film yang di depan ya. Ulasan kalian sudah benar, sudah bagus, dan sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk mungkin yang masih kurang boleh diperbaiki atau direvisi. Kemudian yang sudah benar silakan dikumpulkan ke ibu. Silakan dikumpulkan. Yang kanan dan depan. Untuk pembelajaran hari ini mengenai menyusun teks ulasan film pendek dan mempresentasikan, kira-kira kelompok berapa yang paling bagus? 5. Jadi untuk hari ini kelompok yang paling bagus mempresentasikan dan membuat ulasan adalah kelompok 4. Selamat untuk kelompok 4 dan untuk yang lainnya silahkan kalian perbaiki lagi. Nah, setelah itu apa sih kesimpulan pembelajaran kalian hari ini? Apa yang udah kalian pelajari hari ini? Apa aja yang udah kalian lakukan hari ini dalam pembelajaran? Yang pertama, Riba bisa? Gak bisa ya? Siapa yang bisa? Apa yang kalian udah pelajari hari ini? Apa? Ya Rita. Hari ini itu kita belajar untuk menyusun teks ulasan tentang film pendek dari memperhatikan strukturnya, lalu juga mempresentasikannya ke depan dari hasil evaluasi. Ya benar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai langkah-langkah menyusun teks ulasan. Kemudian kalian juga menyusunnya itu menggunakan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Terus kalian juga sudah presentasi dengan baik. Sudah? Nah kalau sudah, silakan kalian lihat grup WA kelasnya Ibu sudah kirimkan link, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Di sana ada evaluasi. Itu untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai materi hari ini. Sudah semua? Kalau sudah, gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya? Kalau sudah, nanti di rumah Ibu minta kalian coba menonton sebuah film. Boleh filmnya durasinya berapa saja. Yang tema remaja. Kemudian coba kalian susun teks ulasan berdasarkan langkah-langkah yang tadi sudah kalian pelajari. Sudah? Kemudian bagi nanti nilainya yang belum memenuhi KKM, kalian akan Ibu berikan remedi. Jadi silakan dipersiapkan diri dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, karena materi teks ulasan sudah selesai, kita akan masuk ke materi teks persuasif. Jadi silakan dipelajari dulu di rumah sebelum kalian mendapatkan pembelajaran di sekolah agar kalian lebih matang dan lebih mengerti mengenai materi tersebut. Sudah? Jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau sudah, tadi kita mulai dengan doa, berarti sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ibu minta bantuannya, Fadli. Silakan dipimpin temannya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.